Masih bareng COD. Kita joget bareng ya. Ku terima tanda kasih seutuhnya kau berikan kepadaku. Ku terima tanda kasih lambang cinta yang tulus suci darimu. Biarkan ku bersandar di pundakmu agar engkau ragu membelai rambutku. Sengaja ku pejamkan mata ini agar engkau mau mencium keningku. Ku terima tanda kasih lambang cinta yang tulus suci darimu. COD. Kasih sejujurnya ku katakan, ku gantungkan hidupku, ku pasrahkan jiwaku. Jangan kau sakiti aku. Kasih ku harapkan kepadamu, hiasi cinta ini dengan hati yang suci agar selalu abadi. Bila kita saling menjaga, tak mungkin hati ini kan terbelah dua. Ku terima tanda kasih lambang cinta yang tulus suci darimu. Kasih ku harapkan kepadamu, ku gantungkan hidupku, ku pasrahkan jiwaku. Jangan kau sakiti aku.
kasih ku harapkan kepadamu, hiasi cinta ini dengan hati yang suci agar selalu abadi. Bila kita saling menjaga, tak mungkin hati ini kan terbelah dua. Ku terima tanda kasih, lambang cinta yang tulus suci darimu. Terima kasih. Kenzi Sagita. Wah, pemirsa COD, ini kami juga kembali mengingatkan nih, kalau misalkan Anda pengen bergabung bersama COD dan menjadi pengisi acara bernyanyi, jangan lupa ikuti acara COD Mencari Bintang ya, dan rebut total hadiah jutaan rupiah. Langsung aja daftar, bisa DM ke Instagram dari Sultan TV atau bisa menghubungi nomor kontak person yang ada di flyer ya. Nah, balik lagi ke bintang tamu kita nih. Ini ada Bang Ucok, Om Ucok sama Bunda nih ya. Tadi kita udah bahas nih, tadi nggak digaji tapi harus tetap membantu ya. Terus kadang-kadang suka dapat donatur dari mana, Bun? Ada donatur dari salah satu hakim. Oh, hakim. Ya, terus selain itu? banyak donatur sedekah rombongan, namanya sedekaholic. Jadi itu terbuka untuk siapapun yang mau berdonasi. Oh, terus kalau misalnya Om Ucok sendiri gimana? Enggak ada. Kalau aku enggak ada. Oh, enggak ada. Jadi memang pure dari uang pribadi. Jadi misalkan kayak Om Ucok dapat job make up, terus uangnya dipakai lagi untuk kebantu orang. Gitu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini mungkin perlu jadi perhatian ya buat pemangku kebijakan nih, bahwa banyak masyarakat yang kalau misalkan tidak dibantu sesama masyarakat, ini agak sedikit kesulitan ya, Bun ya. Pernah dapat pengalaman apa sih yang seru, yang lucu dan yang tak terlupakan waktu jadi pekerja sosial? Saya dulu ada bers ke sawah. Ada. Oke. Kalau di ambulan banyak ya, kalau di ambulan. Salah satunya apa tuh, Bun? Gelut jeung supir kadang-kadang mah. Kunaon eta bisa gelut jeung supir? Atuh biasa bae teh nya, hayang teh heula. Oh, biasa rebut-rebutan jalan gitu. Jadi mereka bilangnya yang sudah mati kan nggak bakalan hidup lagi, ngomongnya. Kita yang ini kan mau cepet-cepet datang gitu, kayak seperti itu sih. Jadi memang kan biasanya kita ya sebenarnya tidak ada aturan yang gimana, cuman kita harus ngasih jalan ambulans ya. Biasanya kan kayak gitu tuh di lalu lintas ya. Ada pengalaman yang ribut terus berantem. Oh, jambak-jambakan nggak? Enggak, ditarik aja. Ditarik aja. Jambak-jambakan. Iya gitu lah. Terus ada sebetulnya saya beberapa tahun ini tidak mau mengungkap ya untuk hal ini, cuman baru di Sultan TV nih saya ngomong nih. Jadi dulu tuh ada pasien saya harus transplantasi kulit karena tumor matanya ketutup gitu kan. Nah, keluarganya tidak ada yang mau, namanya juga kan kulitnya didewoknya ieu gitu kan. Pada akhirnya kulit saya sebelah sini. Makanya saya mah rada lekong kaderi ieu karena agak dalam karena kulitnya diambil buat bantu itu. Jadi kita walaupun misalkan kita tidak punya finansial untuk membantu pasien, apa yang ada di dalam diri kita ya kita manfaatin, karena manusia itu belum bisa disebut manfaat kalau tidak bermanfaat demi orang lain. Luar biasa, sampai rela itu ngasih kulitnya sendiri ya. Nah, kalau Om Ucok sendiri pengalaman yang tak terlupakan, biasanya kan ada pasien-pasien yang ada di dalam gitu ya, di perkampungan yang terpencil gitu. Gimana tuh, pernah nggak? Pernah. Udah musim hujan, jalannya luar biasa ya, tanjakan dan juga liku-liku dan bernanah. Dalam arti becek, berlubang segala macam di situ. Kadang-kadang motor itu tinggal separuh bannya doang. Bisa melak lele. Jadi pas bawa motor juga
iya. Bisa dipelakan lele. Di pasar Pandeglang gitu. Oh, gitu kan. Ada yang bilang dasar Uci. Iya. Sampai kayak gitu ya. Iya, banyak banget lah yang kayak gitu. Jadi tapi tetap Bismillah aja, mudah-mudahan kita ingatnya yang sama yang di atas aja. Iya benar. Terus sampai kapan sih rencananya akan jadi aktivis pekerja sosial terus? Kan mungkin kita juga di rumah punya kebutuhan lebih. Kadang-kadang mungkin anak ya atau keluarga, oh pengen beliin ini dong mah, pengen beliin ini tuh nggak ada gitu planning buat cari kerja yang lain. Ya tetap ya maksudnya kita membantu orang gitu Bu. Ya kan itu ada pekerjaan ya, tapi yang emang yang lebih sedih ketika kita harus mengantar pasien itu ke Jakarta. Jadi kan itu harus prepare-nya dari subuh. Oke. Nah, kita meninggalkan anak gitu kan, tapi harus masak dulu, harus itu jadi itu tuh yang itu ya apa ya. Tapi untungnya anak-anak saya udah mengerti gitu. Kayak begitu ya, untuk kedepannya mau sampai kapan sampai nggak ada orang lain yang perlu dibantu, mungkin itu nanti kita bakal the end di situ. Kalau itu sih kayaknya impossible ya Bun, karena sampai kapanpun selama kehidupan masih ada ya bakalan banyak yang dibantu terus ya kan. Kalau Om Ucok sendiri kan hidup punya bakat make up nih, kenapa nggak mengembangin make up aja? Siapa tahu kan bisa jadi sekelas Boba Alfian ya kan, atau Benny Sorumba. Amin, pengennya ya, tapi nantilah itu mah berjalannya waktu saja. Tapi di saat aku masih bisa untuk menolong orang, di situ aku akan tolong. Nah, biasanya permasalahan orang-orang yang positif HIV itu yang paling banyak apa sih Om sehingga harus dibantu? Masalahnya di mana? Mungkin dengan keuangan. Keuangan. Ya. Oh, jadi banyak pengidap HIV itu dari kalangan tidak mampu gitu ya? Ya, betul. Kemarin aja ada kasus, maaf ya, dia tidak bekerja karena dia pernah drop, tapi dia dirawat di rumah sakit. Sekarang alhamdulillah dia udah bangkit lagi, tapi dia harus terpaksa berhenti karena kemarin yang ngedrop itu. Berhenti kerja? Iya, betul. Sekarang dia tidak ada pekerjaan. Nah, setelah itu mungkin dekat dari rumah Om Dery yang di Pandeglang. Oh. Ya, dia jalan kaki dari rumahnya sampai ke rumah sakit, dari rumah sakit balik lagi jalan kaki. Posisinya dari jam 8:30 pagi, dia datang ke rumah itu jam 12 kurang seperempat. Atuh itu udah tutup ya pelayanannya kan? Ya, tapi kan kita kan dibantu dengan itu. Iya, benar-benar. Maksudnya yang miris hati tuh dia jalan kaki ini karena tidak punya ongkos. Tapi dia kemauan untuk sehatnya tinggi. Iya, itu. Jadi makanya aku bangkit. Orang lain bisa, kenapa aku ngebantu orang lain nggak bisa gitu loh. Nah, emang kalau untuk obat HIV sendiri di Pandeglang itu hanya ada di RSUD aja atau udah ada di puskesmas lain? Ada. Puskesmas lain ada. Di semua puskesmas atau belum? Belum. Oh, belum. Jadi Iya. di tempat pasien yang tadi belum ada. Belum ada. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa ya dilengkapi nih di setiap puskesmas. Jadi buat masyarakat yang jauh gitu ya. Kadang-kadang dari rumah ke puskesmasnya mereka yang terdekat aja jauh ya gitu. Betul. Apalagi harus ke RSUD Berkah gitu. Ya, baik. Bun, tanggapan keluarga sama anak nih. Bunda kan warawiri terus tapi ini kerjanya sosial. Gimana tanggapan keluarga, Bun? Udah sih Bun suruh Ya banyak maksudnya Kak Dery, tanggapan orang rumah Mbak ya, ngapain sih ngurusin orang lain gitu kan? Bukan lagi. Gitu, mendingan apa sih ngurusin anak, ngurusin keluarga kayak gitu. Tapi kan tidak seperti itu kan panggilan hati Kak Dery gitu. Ketika misalkan ada orang, Bun saya minta tolong anterin ke RSCM misalnya kayak gitu, masa harus kita nggak mau ya gitu, karena saya harus itu, nggak kayak gitu juga gitu kan. Jadi tanggapannya banyak sih, ada juga yang menanggapinya dengan negatif karena saya kan keluarna subuh pulangna gerek subuh gitunya, alabatan banci kan ya gitunya. Jadi disangkana teh geus naon-naon teh gitu. Pagi pulang pagi gitu kan, tapi eta gawena naon sih gitu. Aku kan wanita malam, memang keluarnya gitu. malam kan. Wanita panggilan gitu. Wanita. Jadi banyak ya gitu. Terus kalau misalkan dulu sebelum ada ambulan SR itu kan kita naiknya umum ya, naik kereta gitu. Terus kadang-kadang
pas zaman-zamannya Grab disangkana cenah ih eta kok ganti-ganti bae sih nu nganterkeunna mobil gitu. Padahal Padahal eta Grab gitu kan iya, gitu. Jadi padahal tetep transportasi ya maksudnya online. mereka menilainya cangkangna doang gitu ya. Padahal Ya biasa kalau itu mah bun, tetangga nggak julid nggak dapat informasi saya ya kan. itulah Kak Dery pokoknya banyak lah gitu ya. Ya kadang-kadang anak saya juga ngomong, "Ih, Mama diomongin loh," gitu. Kayak begini-begini ya udah sih nggak apa-apa. Yang penting kan Mama nggak melakukan hal-hal yang menyimpang gitu. Ya pernah juga anak saya bawa tuh biar tahu pekerjaan ibunya gitu. Jadi biar tahu tuh Mama itu kayak gimana gitu. Saya bawa tuh anak tiga-tiganya ayo ikut gitu biar mereka akhirnya mereka ngomong nangis mereka tuh di lokasi. Ya Allah, Mama tuh ternyata kerjanya begitu, sebelum beres itu nggak bakalan makan dulu saya tuh gitu. Jadi karena saya berangkatnya kan dari pengalaman sendiri jadi relawan itu, karena dulu almarhum bapak sama suami saya kan emang dirawat, jadi saya tuh toto gitu henteu nyaho nya eta kudu kumaha gitu, kudu motokopi kudu kumaha gitu. Nah pada akhirnya saya nggak mau tuh orang lain merasakan hal seperti saya dicarekanan gitu. Iya naon sih fotokopinya ge encan ya kayak gitu tuh. Jadi saya nggak mau orang lain mengalami hal seperti saya. Kalau Om Ucok tanggapan keluarga gimana? Ngapain sih lu Cok gitu kerja-kerja kayak gitu Ucok mendingan lu cari duit ya kan gimana tuh? Ada aja seperti itu. Ada ya? Ada aja, tapi gimana kalau udah bawaan hati ya pengen menolong seseorang seperti itu, udahlah bersikeras seperti itu aja. Baiklah pemirsa dan juga narasumber kita ya, nanti kita kembali lagi nih, kita ngobrol lagi lebih dalam lagi bagaimana sih nanti ke depan harapannya dan lain sebagainya sambil kita dangdutan ya, nanti kita joget bareng ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di COD Cocok Oke Dangdutan.